Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan Pagi, duduk. terima kasih. Halo adik. Jadi duduk dulu ya. Itu kartu Ini. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Oke, sebelumnya Ibu dan adanya ini namanya siapa? Ibu Enda sama namanya siapa saya? Namanya siapa adek? ayah. Alia. Oke. Untuk tadi di depan tadi Ibu kesini atas kemauan sendiri atau Atas kemauan saya sendiri karena saya ingin tahu apakah gizi anak saya itu seimbang atau tidak. Oke, baik. Sebelum memulai acara konseling, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Syifa Delas. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya konseling pada hari ini. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya apa saja biar nanti saya bisa membantu dan mencarikan solusi. Karena saya tidak akan membocorkan karena saya memegang kode etik seperti itu. Oh, iya. Mungkin tadi di depan udah sempat dicek. Oh, sudah ini. Baik, saya lihat ya Bu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke asesmen, dari ibunya ada keluhan apa? Nggak ada keluhan sih sebenarnya, cuman saya ingin tahu apakah setiap harinya itu yang saya beri asupan makan itu seimbang atau tidak dengan gizi yang masuk untuk anak saya aja. Oke, baik. Berarti untuk itunya tidak ada kendala ya. Oh, Ini tidak terkait berat badannya tadi 12,5 udah diukur. Tinggi badannya itu 89 cm. Iya. Terus untuk umurnya 3 tahun 2 bulan ya. Iya. Untuk suhunya juga normal, eranya juga normal. Mungkin Iya. nanti saya minta waktunya sebentar buat menghitung status gizinya. Iya, Sebentar ya Ibu. silakan. Oke, ini berdasarkan status gizinya Mhm. dengan BB 12,5, menurut BB per U itu standar deviasinya itu 1, tandanya itu normal. Terus untuk tinggi badannya itu negatif 1,6 itu juga menurut standar deviasinya itu juga masih normal. Oh, iya. Terus untuk lilanya juga tadi udah diukur ya 11,7 cm, itu juga untuk adiknya ini kategorinya masih normal, masih di garis hijau. Terus untuk IMT-nya juga masih normal. Menurut IMT per U itu masih 15, masih 0, dan menurut IMT-nya itu masih 15,4 kg per meter, itu masih normal. Mungkin Ibu membawa buku KMS? Oh, ini saya. Oke, mungkin bisa saya lihat ya Ibu. Iya. Mungkin berdasarkan buku KMS ini adanya masih di garis hijau ya. Ini di garisnya juga per bulannya naik, tandanya berarti status gizi dari adanya itu stabil normal karena masih di garis hijau, bukan di garis merah, dan garis hijaunya juga naik ke atas, jadi tergolongnya masih baik dan tumbuhannya masih normal lah istilahnya seperti itu. Iya. Terus untuk suhunya tadi juga masih normal, RR-nya juga 18 kali per menit, itu juga normal. Terus tidak ada keluhan-keluhan yang lain ya seperti pusing, Tidak ada. sakit perut gitu, itu juga tidak ada. Mungkin next aja saya pengen tahu terkait riwayat makan dari adiknya sendiri, mulai dari sarapan, snack, makan siang, terus juga snack sebelum makan malam, itu dari adiknya apa aja? Kalau sarapan saya biasanya nasi. Nasinya tuh 1 centong atau Setengah centong lebih. setengah centong? Terus sama telur, kadang direbus, kadang diceplok. Oh gitu, telurnya 1 butir ya? Iya, 1 butir. Sama susu kalau sarapan itu 150 ml. Susu 150 ml. Iya. Untuk airnya tuh minum air putih ya? Iya, air putih aja sama susu. Segelas belimbing itu, berarti 200 ml ya? Iya. Untuk
snack ataupun selingan dari makan paginya gitu, snack sebelum Kalau makan siang? snacknya itu biasanya saya kasih kentang goreng. Oh, kentang goreng. Kamu suka makan kentang? Ketang Suka? juga. Suka. Itu seberapa ibu kalau boleh tahu? Biasanya 50 gram. Oh, 50 gram. Mm-mm. Itu digoreng aja berarti ya, tidak ada tambahan bumbu juga? Enggak, paling cuma pakai kayak garam sedikit biar ada rasa gurih atau Iya gitu, oke. Terus sama air putih ya Oh tadi ya? iya, air putih selalu. Terus untuk makan siangnya? Kalau untuk makan siangnya biasanya itu nasi biasa 1,5 centong lebih. Oh, setengah centong juga. Terus kadang ikan, kadang ayam, tapi yang sering itu ikan. Oh, yang sering itu ikan. Terus sama tahu, dia itu sukanya tahu. Sayur itu kadang karena dia nggak terlalu suka sayur, sama buah. Oke, untuk tadi ikan ya, ikannya itu berapa ekor biasanya? 1 ekor atau? Maaf ya. Kalau ikan itu, kalau ikan kembung saya kalau yang kecil itu biasanya saya pakai 1. 1 ekor? Iya, kalau ikan biasanya ikan lele. Kalau ikan lele itu kadang setengah saya kasih. Setengah. Oke. Berarti itu digoreng atau di sayur? Digoreng, kadang saya sayur kayak Oke. asam atau apa. Oke, terus terkait makan siang tadi sayurnya tidak ada ya Bu? Jarang ya, jarang Jarang makan banget, sayur. soalnya dia nggak terlalu suka sayur ya sama buah itu. Oke, terus untuk minumnya juga 1 gelas belimbing Iya, ya? minumnya air putih 1 gelas ini. Oke, terus terkait selingan ataupun snack sebelum makan malam? Biasanya saya kasih biskuit atau wafer kayak gitu. Kadang biskuit. kalau wafer 2 ini ya. 2 Dua ini batang ya? gitu. Kalau biskuit kadang 2 keping, 3 keping. Berarti hanya itu aja ya, sama susu mungkin ya? Iya, susu kalau makan malamnya. Terus kalau makan malamnya itu juga sama nasi? Iya, setengah sama centong nasi gitu. seperti siang. Paling kadang tambahannya kalau misal nggak mau ikan, kadang diganti telur kayak gitu. Oh, telur lagi gitu ya? Karena Jadi, dia itu suka telur. oh gitu, jadi memang jarang suka makan ayam gitu ya? Oh enggak, karena dia nggak suka mungkin ya. Oh iya. Tapi seperti ayam bakar atau ayam goreng gitu? Paling kalau suka itu ayam bakar, kalau Oh, yang ayam ada bakar. kecapnya Iya. gitu itu dia suka. Tapi kalau ayam goreng atau semur itu nggak terlalu Suka berminat gitu ya? Paling yang dimakan cuma nasinya. Berarti ini di setiap jam makan ini jarang banget makan buah gitu ya? Iya, buah itu kadang seminggu cuma 2 kali atau 3 kali itu. Kayak mungkin berdasarkan hasil riwayat makan dari adiknya ya, saya juga bisa menilai kalau dari adik tadi namanya Alia ini itu jarang mengonsumsi sayur sama buah gitu. Jadi kurang serat juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya Ibu terkait konsumsinya seperti itu. Terus juga mungkin buat terkait makan yang manis-manis juga bisa dikurangi biar tidak menyebabkan obesitas juga ataupun diabetes juga seperti itu. Terus untuk usia dari adiknya kan tadi 3 tahun 2 bulan ya, untuk jenis kelaminnya juga perempuan. Terus untuk riwayat penyakitnya itu dari ibu, dari gen bapak atau ibu itu ada? Tidak ada. Terus untuk alergi itu ada alergi makanan, obat? Berarti tidak ada alergi makanan dan obat. Untuk tinggalnya di rumah sama siapa? Sama kakaknya, sama bude, sama tante. Oke, sama kakak, bude dan tante. Oke. Jadi untuk jenis kelaminnya perempuan, riwayat penyakitnya juga tidak ada alergi juga ya. Terus juga tinggalnya sama tante sama kakaknya juga. Untuk ini terkait diagnosis gizinya ini, saya bisa menyimpulkan kalau adiknya ini pola makannya tidak teratur ya. Jadi ini disebabkan karena pemilihan makanan yang kurang tepat, terus kurangnya variasi makanan dalam bahan makanan dalam menyajikan, terus juga kurangnya
konsumsi buah sayur itu ditandai dengan itu. Terus terkait tujuannya ini ibu bersedia untuk meningkatkan pola makan dari adiknya ya. Iya. Oke, terus juga bersedia buat memberikan variasi menu ya, Iya. biar adiknya tuh tidak bosan. Lalu juga mungkin bisa menambahkan protein-protein, serat dan lain sebagainya buat menunjang pertumbuhan dari adiknya. Mungkin itu. Terus mungkin saya izin untuk menghitung kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein dari adanya ibu. Iya, silakan. Oke, ini berdasarkan intervensinya untuk energi dari adanya ini 1028 kilokalori. Untuk karbohidratnya itu 154 gram, untuk proteinnya 39 gram, untuk lemaknya 29 gram, untuk seratnya 19 gram. Nah ini tuh nantinya dari dalam satu hari itu kecukupan adiknya itu sekitar segini ya. Gitu. Terus nanti dalam satu ini itu bisa terpenuhi dengan menu ini. Jadi nanti dalam satu hari adanya saya sudah memberikan rekomendasi menu seperti ini dengan kalori 1028, protein 39, lemak 29, karbohidrat 164. Itu bisa diberikan menu nasi itu 100 gram atau 1 centong, itu 1 penukar. Sini adek, duduk dek. Duduk sini. Terus lalu untuk hewaninya ini ada telur ayam ini 55 itu 1 butir itu 1 penukar. Terus untuk nabatinya tuh bisa tahu goreng. Adanya suka tahu? Suka? Suka. Nah itu bisa 55 itu 1 biji, yang biji kecil itu itu sama dengan setengah penukar. Ini di sini juga di DBMP juga sudah ada. Nanti bisa ibu lihat juga, ini juga sudah tertera di sini beratnya berapa, misal singkong, terus juga cumi itu berapa seperti itu. Lalu untuk sayurnya tuh ada wortel 40 itu 1 buah atau 1 penukar. Untuk minyaknya tuh 1 sendok makan itu 2 penukar. Jadi untuk 1 penukarnya itu 5 sendok teh. 1 sendok teh atau 5 gram. Terus untuk selingannya itu bisa biskuit. Tadi kan hanya 2 keping ya ibu, mungkin bisa ditambah 4 keping karena 1 penukarnya itu sama dengan 4 keping. Untuk susunya ini juga udah benar 150 itu 1,5 penukar. Jadi untuk 1 penukarnya itu 200 sebaiknya. Terus untuk jam makan siang itu juga sama, nasi 1 centong atau 100 gram. Terus hewaninya ayam tanpa kulit seperti itu. Untuk ini beratnya 40 gram sesuai dengan yang tertera di DBMP seperti itu. Terus untuk nabatinya itu juga ada tempe, di kecap, di semur itu juga bisa. Itu 25 gram. Itu 1 potong sedang. Untuk sayurannya tuh brokoli. Adik suka brokoli? Suka sayur brokoli nggak? Suka. Nah ini mungkin nanti bisa ditambahkan, ini 50 gram, ini 5 sendok makan. Untuk buahnya tuh melon itu 1 potong kecil itu 190. Jadi mungkin setengah potong juga sudah cukup. Itu setengah penukar. Untuk minyaknya itu 5 atau 1 sendok teh. Untuk selingannya tadi kan kurang ya. Mungkin nanti adanya kurang 2, bisa ditambahkan dengan selingan jambu biji ya. Kayak jus buah naga, jus jambu, jus melon itu juga bisa. Itu 100 gram itu 1 buah besar, itu 1 penukar. Terus untuk malamnya juga sama, nasi 1 centong karena tadi adanya kan cuma setengah ya, mungkin bisa tambah. Hewaninya tuh ikan, tadi berhubung dari adanya suka ikan jadi saya rekomendasikan ikan. Terus untuk nabatinya juga ada tahu itu 55 gram, itu 1 penukar, 1 biji sedang. Untuk sayurannya itu bisa bayam,
labu siam itu juga sangat baik, seratnya juga sangat tinggi. Terus juga untuk buah itu juga ada pepaya itu 55 gram itu setengah potong atau setengah penukar. Untuk minyaknya juga sama, hanya 1 sendok teh atau 5 gram. Karena kalau minyak itu harus dicukupi seperti itu. Untuk gula, minyak, garam itu harus tercukupi seperti itu. Ini tuh terkait tadi makanannya ya. Terus ini saya menambahkan, kamu ngantuk ya, habis ini tidur ya. Untuk rekomendasi dietnya mungkin menambahkan variasi menu pada dalam makanan, sayur, buah, serat sesuai dengan yang ada di ini ibu di leaflet saya jelaskan sesuai dengan ada yang isi piringku. Ini ada lauk, ada makanan pokok, ada buah, ada sayur. Adek sini deh, lihat deh. Adek, Dedek, sini sayang. lihat ini ada sayur apa ini? Dianya mainan. Sayur apa ini? Oke, mungkin capek ya. Ini dek, tebak ini sayur apa ini? Lihat sini. Sini. Sayang, sini. Oke, ini ada apa ini? Gambar apa itu? Buah pisang. Buah pisang. Ini Roti. roti, ini Sayur. sayur pinter, ini bur. Wortel. Wortel, ini Buah. buah apa? Pe. Apel pinter, ini Alia suka makan ini. Enggak mau makan. Oh nakal, permen nakal ya. Ya. Terus ini ada apa? Ikan. Ikan. Terus ini ada apa? Etim. Suka makan es krim? Suka. Rasa apa? Kopi. Strawberry. Ini ada apa ini? Makanan apa ini? Itu. Keju asin. Aku. Enak nggak? Enak. Banget. Ya. Iya, suka makan ini? Suka. Suka. Ini apa ini yang biasanya diminum? Tutu. Susu. Enak? Enak. Iya, mungkin adanya juga semuanya yang saya berikan sudah paham ya ibu. Mungkin nanti bisa ditambahkan di menu-menunya sesuai dengan yang ada di isi piringku. Ada makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, buah-buahan. Terus juga menambahkan jangan lupa mencuci tangan sebelum makan karena itu merupakan sanitasi yang baik ya. Terus olahraga, Tapi mandi tungan-tungan. aktivitas fisik yang cukup, terus minum air putih 8 gelas per hari seperti itu. Lalu di sini juga saya jelaskan terkait leafletnya ya, terkait apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu pola makan yang mencukup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dan pertumbuhan dari si kecil. Ini adanya lagi mainan ini dek, Ada. gambarnya lagi mainan. Gambarnya lagi Iya, terus ini penyebabnya itu asupan yang tidak seimbang, terus pola makannya tidak teratur ya. Itu apa itu? Ini lampu, iya betul. Terus pentingnya gizi Aku seimbang yang itu, gizi seimbang sangat penting buat anak-anak ya, buat adiknya ya. Karena untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari si adiknya sendiri. Terus apa sih tanda-tandanya? Tanda-tanda dari gizi kurangkan gizi itu berat badannya kurus, kurang, kulit kusam, perut kaki bengkak, lemas, pucat dan lain sebagainya. Terus juga dampak dari gizi tidak seimbang itu adanya gangguan kesehatan akibat kekurangan energi dan protein, anemia. Karena kalau anemia itu bahaya ya kalau dari kecil, karena nanti pada saat dewasa ataupun pada saat remaja itu berdampak pada resiko komplikasi kehamilan seperti itu. Terus ya kekurangan zat besi, pertumbuhan balita menjadi terhambat. Lalu di sini juga ada tadi ya porsi isi piringku. Dek, ini deh gambar apa dek? Wah. Buah. Ini ada Tuh. ini ada Ikan. ada Tuh. nasi. Ini. Ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Baik, pinter. Sini juga ada tips-tipsnya, bisa ibu baca ya nanti terkait memberikan makanan yang bervariasi. Terus aktivitas dari adanya juga kebetulan saya lihat sangat aktif ya, tidak bisa diam. Jadi mungkin sudah cukup tercukupi. Terus memberikan makanan yang berbagai macam sumber pangan. Lalu ini juga ada menu sehari yang diberikan terkait sarapan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore dan makan malam. Selingan itu bisa disebut juga dengan snack. Kayak sini ada biskuit sama susu. Terus juga ada proteinnya dari bubur kacang hijau, karena kan tadi saya lihat protein nabatinya kurang ya. Nanti bisa diganti dengan bubur kacang hijau seperti itu. Tapi yang mandi tungan. Mungkin ini ya Bu terkait yang tadi saya
sampaikan dengan rekomendasi tersebut. Terus untuk komitmennya ibu dan dari adiknya sendiri ini berkomitmen ya buat menerapkan pola makan yang baik, terus juga menu yang beragam, menu variasi agar pertumbuhannya tercapai seperti itu ya. Berarti ibu siap ya? Iya, saya siap. Adiknya siap? Ya. Siap. Oke, kalau siap duduk dulu dek. Duduk. Gak mau mainan ini? Mainan. Ya mainan sini duduk. Duduk di atas mainan. Oh, Oke. Lalu untuk rencana monef dan evaluasinya mungkin nanti ibu bisa datang ke sini lagi pada tanggal 16 Desember iya. 2025. Bulan depan ya. Ya 1 bulan ke depan mengajak anak dan adiknya. Mungkin nanti pada saat konseling ibu bisa membawa form ini ya, form food diary makanan dan minuman. Di sini saya menyampaikan ini nanti ibu bawa, ibu isi ini ada selama 1 bulan ya. Ini ibu menulis asupan makanan dari si adiknya. Ini mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ini terkait sarapan itu ada apa aja, terus snack itu ada apa saja, terus makan siang itu apa saja, terus nanti snack sebelum makan malam itu apa saja, sama makan malam itu apa saja. Mungkin untuk snack nanti dulu ya deh, untuk snack di makan malam di skip juga nggak apa-apa karena kan mungkin adanya juga udah tidur ya tadi. Untuk jam tidur adanya itu malam atau Kadang itu habis maghrib dia udah ngantuk. Pokoknya itu makan malam itu nyampe 5:30 lah. Lambat-lambatnya, terus habis itu minum susu terus tidur. oh gitu, oke baik. Mungkin nanti bisa di skip aja kalau misalkan memang tidak ada ya. Terus untuk hari Selasanya juga sama, sarapannya itu apa, snacknya itu apa, makan siang itu apa, Iya. sampai dengan di hari Minggu. Iya betul. Wah, mainan baru. Nanti dulu ya. Oke, mungkin itu terkait yang tadi saya sampaikan ya ibu. Ini juga saya menyampaikan ulang. Ini menyampaikan ulang terkait DBMP ya. Saya menjelaskan ulang biar nanti kedepannya ibu paham dalam memberikan asupan terhadap adiknya. Ini terkait di DBMP sendiri itu juga ada golongan ya, ini ada keterangannya. Untuk BH itu 1 2, BC itu 1 C, seperti itu dan lain sebagainya. Untuk golongannya di sini ada karbohidrat, juga ada di sini ada protein hewani yang rendah lemak, terus juga lemak yang sedang itu contohnya bakso olahan daging ya, terus juga daging kambing, daging sapi itu termasuknya ke lemak yang sedang. Lalu juga ada hati ayam, juga ada telur ayam ini 155 atau 1 butir. Di sini juga ada yang ketiga tuh tinggi lemak, itu contohnya bebek, kornet. Jadi diusahakan adanya tuh jangan makan makanan junk food atau yang berasal dari kornet karena itu bahaya ya buat pertumbuhannya. Terus juga ada daging ayam dengan kulit, itu termasuknya protein yang tinggi lemak seperti itu. Terus juga kuning telur, mungkin adanya makan telur suka putih-putihnya atau kuning-kuningnya. Sukanya putih-putihnya aja sih ada. Oke, mungkin kuning telurnya jarang dimakan ya mungkin. Ya karena mungkin memang tinggi lemak atau mungkin pas saat dimakan itu pasti haus ya, kayak seret gitu. Terus ada sosis, karena sosis itu kan olahan. Adanya suka sosis? Suka? Katanya nggak suka. Suka tidak? Suka. Oke, terus jika ada telur bebek seperti itu. Terus di sini juga ada golongan sumber protein nabati. Ini memang hanya sedikit ya karena memang hanya kacang-kacangan aja. Tapi untuk tahu tempe juga masuk. Terus mungkin bisa menambahkan kacang kedelai, susu kedelai itu bisa diasup. Terus juga kacang hijau juga bisa. Terus untuk golongan sayur itu juga ada golongan sayuran A, itu juga ada gambas atau oyong ya ibu biasanya di sop. Terus juga ada jamur kuping, itu juga masuk. Terus ada ketimun, terus juga ada labu air sama tomat, itu juga masuk. Terus ini juga ada golongan sayur B. Golongan sayur B itu juga ada bayam, itu masuknya ke sayur B yang memang itu tuh tinggi serat, terus juga tinggi protein juga gitu ya. Terus juga ada brokoli,
ada kembang kol, ada sawi, rebung, terong, wortel itu juga masuk ke sayuran. Sini ada duduk deh. Mau duduk. Untuk sayuran C itu juga ada bayam merah, terus juga di sini ada melinjo sama daun pepaya tuh masuk ke golongan C. Ini biasanya itu yang memang energinya tuh cukup banyak. Jadi mengandung 3 gram protein. Ini yang sangat tinggi protein itu ini ya, golongan sayuran C. Terus untuk buah itu juga ada di sini, ada anggur, ada apel, ada yang lain-lain. Ini bisa disesuaikan dengan berat dan URT-nya seperti itu. Terus untuk golongan yang susu atau di sini golongan susu juga ada 3, ada yang tanpa lemak itu contohnya susu skim, terus juga yogurt, terus juga di sini juga ada berat sama URT-nya ya, sama di sini juga ada di atasnya tuh ada energi dan protein, karbohidrat dan lain sebagainya, mungkin bisa dicek. Terus untuk keju juga bisa dilihat, ini keju itu termasuknya ke lemak sedang. Terus juga untuk susu kambing, susu sapi, yogurt itu termasuknya ke lemak yang sedang. Ini dengan kalori 125 kalori, 7 gram protein dan 6 gram lemak serta 10 gram karbohidrat. Seperti itu. Ini gambar apa, Dek? Gambar itu makan. Makanan apa, isinya apa? Makan sayur. Sayur ini daging. Ini apa ini? Tambah sayur. Ini apa? Yang buat makan karbo, ya pintar. Terus juga saya lanjut ya, Bu. Di sini juga ada tinggi lemak. Ini tenduk yang ini. Iya, sendoknya belum ada. Pintar. Sini juga ada tinggi lemak. Ini juga ada susu kerbau. Terus juga susu full cream ya, Ibu nih terkait ini. Terus ada golongan minyak dan lemak ini yang perlu diperhatikan. Ini juga ada 2, jenuh dan tidak jenuh. Untuk tidak jenuhnya itu ada alpukat, bisa menambahkan alpukat karena ini tinggi lemak yang baik seperti itu. Terus untuk kacang almond juga baik, cuma memang harganya cukup terjangkau ya terkait kacang almond. Terus untuk margarin, mayones itu juga bisa, minyak zaitun. Terus untuk yang jenuh itu 50 kilokalori dengan 10 gram lemak. Untuk bahannya itu ada mentega, terus udah juga ada santan air peras. Jadi untuk ibu memasak sayuran yang santan seperti lodeh itu diusahakan menggunakan santan encer. Gitu ya. Itu 40, beratnya 40 dengan penukar 1/3 gelas. Ini juga ada kelapa parut ya, kelapa parut yang itu, terus minyak kelapa sawit itu juga masuknya ke lemak jenuh. Jadi untuk lemak jenuhnya nanti bisa dikurangi ya. Terus untuk minyak kelapa juga sama seperti itu. Mungkin terkait DBMP sudah saya jelaskan. Oke, mungkin dari Ibu apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa dijelaskan kembali, atau dari Ibu ada pertanyaan? Enggak ada sih, cuma palingnya harus sesuai porsi isi piringku ya. Ada serat, ada protein hewani, protein nabati, karbohidrat gitu kan, harus ada buah-buahan juga. Paling juga menunya harus bervariasi, jangan gitu aja. Oke, berarti apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya, Ibu. Iya, Terus terkait tadi food diary bisa Ibu terangkan lagi supaya nanti misalnya ada kesalahan dari DBMP, poster atau ini bisa saya Ini kan nanti dibawa lagi 1 bulan ke depan, Ya. terus nanti ditulis Senin menunya apa selama sebulan penuh kan, Ya. snack dari snack, sarapan, makan siang gitu kan. Ya udah paham sih. Ini nanti pas waktu 1 bulan ke depan nanti Ibu bisa membawa Ya. tadi ini ya yang sudah saya rekomendasikan terkait menu, terus juga DBMP-nya seperti itu. Terus nanti mungkin dari adiknya bisa dipantau ulang ya terkait pola makannya. Seperti itu. Mungkin itu sih yang Ya. iya, sini deh. Mungkin itu yang ini ya yang disampaikan tadi. Iya. Dari Ibu ada lagi yang Enggak ada, itu aja. Saya cukup paham. Oke, kalau misalnya sudah cukup paham, mungkin nanti ini ya Ibu datang lagi di pertemuan berikutnya Ya. di 1 bulan ke depan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, membawa food diary dan juga nanti leaflet dan DBMP-nya serta kertas rekomendasi Ibu bawa untuk nanti Ibu sama adiknya dilihat lagi seperti itu. Oh, iya. Oke.
ceritanya ya.